Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang tiada seorang pembicara manapun yang mampu meliputi segala pujian baginya. Tiada seorang penghitung manapun yang mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Diberinya kita nikmat kehidupan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syukur yang kita ucapkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya serta menambah setiap nikmat yang telah kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan siapa yang kafir, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa kita berselawat? Jika di dunia kita butuh pertolongan, maka kita dapat minta bantu, minta tolong kepada saudara, sahabat, karib kerabat, teman dan sebagainya. Tetapi akan datang masanya nanti, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan datang masanya ketika mereka lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka melarikan diri? Padahal di dunia mereka tidak mau dipisahkan
bahkan diceraikan sedikit pun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua manusia memiliki urusan yang menyibukkan. Tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat membantu, karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kepada Allah. Langkah kaki, ayunan tangan, tatapan mata, bahkan gerak hati kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain yang akan memberi pertolongan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah senantiasa kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita beri judul khutbah kita dengan judul meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, yaitu senantiasa mengingat di dalam kehidupan kita, kemudian senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita akan menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini ada dua peristiwa besar yang terjadi di seluruh jagat raya ini. Peristiwa merupakan gambaran, lukisan bagaimana keadaan umat Islam, bagaimana kesatuan umat Islam, bagaimana semangat umat Islam. Pertama, pada hari ini lebih dari 1 juta kaum muslimin dan kaum muslimat, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, sedang berkumpul di Mina, di wilayah kota suci Mekah, melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Mereka datang dari berbagai negara, dari berbagai penjuru bumi. Di bumi Allah ini ada yang datang berjalan kaki, ada yang datang mengarungi lautan, melintasi udara, ada yang datang bersama istri dan anak-anaknya. Namun tidak sedikit pula yang tidak datang bersama istri dan anak-anak mereka. Meninggalkan kampung halamannya, bergulat dengan kesukaran demi kesukaran. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkirakan saat ini cuaca di Mekah itu lebih kurang 43 derajat Celcius. Begitulah keadaan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan niat ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, pada hari ini juga kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh penjuru dan pelosok negeri, di pelosok dunia, berduyun-duyun dah hadir ke tanah lapang, masjid-masjid, musala-musala, langgar-langgar untuk melaksanakan salat Idul Adha. Mereka datang berduyun-duyun, laksana jarum yang ditarik oleh besi. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang memerintahkan, semuanya didorong oleh rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kedua keadaan itulah kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang berada di negerinya ataupun yang berada di Mekah, mengumandangkan takbir, memuji
mengucapkan asma Allah, yang di negerinya mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara yang berada di kota suci Mekah, jemaah haji mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Begitulah kaum muslimin pada hari ini mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala beridul adha atau beridul hajj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu-ibu jemaah yang berbahagia, sejarah Idul Adha berawal dari peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Seorang manusia mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki cinta yang luar biasa kepada Rabb-Nya, memiliki cinta yang luar biasa kepada Allah. Ia rela ditinggalkan keluarganya, diusir masyarakatnya, bahkan pindah dari kampung halamannya. Kesemuanya itu dilakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiksa, dihina, bahkan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Tidak sampai di situ saja, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah kecintaannya antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada keluarganya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki cinta yang luar biasa kepada Allah, melebihi segala-galanya, sehingga beliau bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Artinya tidak ada rongga di hatinya kecuali di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita perlu mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua di dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh. Apabila dia melihat seseorang yang dia idolakan, maka ia akan mencontoh segala tingkah lakunya, akan mencontoh segala perangainya, bahkan seolah-olah orang itu ada di dalam jiwanya. Tetapi bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang dijadikan oleh manusia pada hari ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah yang telah diberi contoh, yang dijadikan contoh teladan, maka ikutilah petunjuk mereka. Orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan contoh bukan sembarang orang, bukanlah manusia biasa, bukan orang yang populer di tengah masyarakat, bukan orang yang memiliki kekuatan di tengah masyarakat, tetapi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh dan teladan itu adalah para nabi dan para rasul. Mereka telah melalui perjalanan yang cukup panjang, banyak onak dan duri yang telah mereka lalui, sehingga akhirnya ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi.
Dari perjalanan panjang itulah akhirnya mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, sehingga mereka layak untuk dijadikan contoh dan teladan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai contoh karena beliau telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Apa perjalanan yang cukup panjang yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikala beliau besar, tetapi dikala kecil pun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian yang pertama diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, beliau dimasukkan ke dalam api yang menyala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebelum peristiwa itu Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mencari Tuhan. Berbagai cara dia lakukan, karena di tengah kehidupan Nabi Ibrahim itu tidak ditemukan siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Mayoritas atau umumnya seluruh penduduk pada waktu itu adalah menyembah berhala-berhala. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, maka dia mengatakan, inilah Tuhanku. Ketika melihat matahari, inilah Tuhanku. Ketika kesemuanya tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhan itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lenyap. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah setelah dia menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Rabbul Alamin. Dikatakan, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, madza ta'budun, apakah yang engkau sembah ini? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah engkau akan menghendaki sesembahan selain Allah? Fama zannukum birabbil alamin, maka apa anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Inilah perjuangan Nabi Ibrahim yang pertama. Bagaimana dia menyeru ayahnya dan menyeru kaumnya untuk menyembah Tuhan Rabbul Alamin. Apa yang terjadi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah? Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuahkan hasil. Jangankan hasil yang diperoleh, penderitaan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Ketika mereka mengadakan pergelaran, ketika diajaklah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ayo kita ikut kepada penyembahan berhala. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Faqala inni saqim, baisalah kalian, ambo sedang sakit. Ketika mereka kembali dari penyembahan, ternyata dilihat berhala-berhala itu sudah hancur. Lalu ditanya, wahai Ibrahim, engkau tidak hadir di acara penyembahan berhala. Lalu siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakanlah kepada berhala yang besar itu. Apa jawaban dari kaum mereka? Tidak akan mungkin berhala itu bisa menjawab. Sehingga akhirnya sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa hukuman yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Dikumpulkanlah kayu bakar. Kayu bakar yang dikumpulkan itu bukan hanya sekedar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hanya kayu bakar itu dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim, tentu kayu bakar itu tidak akan terlalu banyak dikumpulkan. Bahkan di dalam ceritanya, hampir pula 6 bulan mereka mengumpulkan kayu bakar.
sehingga kayu bakar itu sudah berkumpul yang sangat luar biasanya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan, mereka pun bingung dengan apa mau dilemparkan, karena api begitu besar. Lalu dibawalah ke sebuah bukit, dipasang alat pelempar, dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar itu melalui alat pelempar itu. Di dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Hallaka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, kalau bantuan engkau aku tidak butuh. Amma ilallahi fal. Dan jika bantuan Allah, maka aku sangatlah butuh. Begitulah Bapak Ibu kaum muslimin, keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam suasana apapun, suasana yang sangat genting, ketika dia sudah berada dalam perjalanan dari alat pelempar menuju api, ditawarkan bantuan oleh malaikat Jibril, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau menerima tawaran itu. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa Jibril itu berbuat sesuai dengan pertolongan Allah. Tetapi kalau Allah yang menolong, maka Nabi Ibrahim sangat butuh bantuan itu. Akhirnya Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan yang kuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang kaum mereka menunjukkan bahwa mereka membakar Nabi Ibrahim bukan hanya membakar, tetapi juga menunjukkan kesombongannya. Lalu Allah juga menunjukkan kebesarannya. Apa kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah? Allah tidak memadamkan api itu dengan air yang besar, tidak pula mendatangkan sesuatu yang bisa menghantam api itu menjadi padam. Tetapi karena kebesaran Allah, maka Allah katakan, Qulna ya nar kunu bardan wa salaman. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Karena Allah adalah pemilik dari api itu, Allah berkehendak untuk memadamkan api itu. Begitulah Allah tunjukkan kebesarannya, bahwa dia tidak butuh alat lain untuk menunjukkan kebesarannya. Api yang sedianya itu panas, tetapi karena izin Allah api menjadi dingin. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berakhirkah ujian Nabi Ibrahim? Belum. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kampungnya. Dia berangkat bersama istrinya. Di tengah perjalanan istrinya pun ditawan. Setelah beberapa lama, kemudian istrinya dilepaskan. Beliau kembali melanjutkan perjalanan. Berakhirkah ujian Nabi Ibrahim? Belum berakhir ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap manusia yang menikah tentu mendambakan seorang keturunan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan keturunan yang akan dipersembahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dari perjalanan panjang Nabi Ibrahim menikah, belum juga dikaruniai seorang keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Berapakah umur Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah 30 tahun? 40 tahun? Tidak. Bahkan di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, umurnya hampir 100 tahun atau mendekati 86 tahun. Barulah ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah dengan kelahiran putranya yang bernama Ismail. Dengan lahirnya putra,
Begitu bahagianya Nabi Ibrahim dengan istrinya. Ternyata kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Kemudian Allah turunkan lagi perintah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bawalah anakmu dan istrimu ke negeri kota Mekah. Apa kota Mekah pada waktu itu? Negeri yang tandus, negeri yang tidak berpenghuni. Biwadin bizil zar'in, negeri yang tandus yang tidak ditumbuhi pohon-pohonan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya dan anaknya sampailah di Mekah. Ketika mereka sampai di Mekah, diberikanlah bekal secukupnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan istri dan anaknya. Ketika melihat istrinya menoleh ke belakang, dilihatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunggangi kendaraannya. Lalu dikejarlah oleh istrinya. Apa kata istrinya? Ila man taqiluna, dengan siapa engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Anak yang baru lahir, yang baru saja ditimbang-timbang, ternyata sudah disuruh oleh Allah berpisah. Dikejar lagi oleh istrinya. Ila man taqiluna, dengan siapa engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam dan tidak menjawab. Dia tetap berlalu menunggangi kudanya. 3 kali istrinya bertanya, ila man taqiluna, dengan siapa engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Kemudian istrinya sadar, mungkin pertanyaan ini tidak cocok ditanyakan kepada seorang nabi, seorang rasul. Lalu dia berkata kembali, Allahu amarana, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, na'am. Jika Allah yang memerintahkan, pergilah, tinggalkanlah kami. Kami akan bisa hidup di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata ujiannya belum selesai. Setelah ditinggalkan beberapa lama, falamma balagha ma'u sa'ya, ketika umurnya telah sampai, telah remaja, Nabi Ibrahim kembali datang menengok anaknya yang telah ditinggalkan beberapa lama. Lalu di pertemuan itu, di malamnya Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia menyembelih putranya. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu telah sampai umurnya, lalu dia datang. Lalu Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu wahai anakku? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kalau itu perintah Allah, maka tunaikanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diasingkan, diusir, disiksa dari kampungnya, dibakar di dalam api yang menyala, istrinya ditawan. Kemudian dalam sekian lama pernikahannya tidak dikaruniai, belum dikaruniai seorang keturunan. Diberi keturunan, jangankan untuk selalu bersamanya, menimbang-nimbang, bermain, bahkan disuruh oleh Allah untuk mengantarkan kepada suatu tempat yang di tempat itu tidak ada manusia. Kemudian setelah beberapa lama terjadi perjumpaan, anak yang ditinggalkan ketika bayi sekarang sudah remaja. Ternyata datang lagi perintah Allah untuk menyembelihnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah yang patut kita jadikan contoh di dalam kehidupan, bahwa sesungguhnya yang dijadikan contoh itu adalah orang-orang yang telah berhasil di dalam menjalani kehidupannya, berhasil menghadapi ujian, sehingga dengan ujian itu dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha ini, maka ada perintah bagi kita untuk melaksanakan kurban. Perintah kurban itu secara umum adalah sunat muakkadah. Tetapi walaupun begitu, walaupun itu sunat muakkadah, ada dia menjadi muakkadah yang ainiyah dan kifayah. Apa maknanya muakkadah ainiyah? Menjadi kewajiban bagi kita pribadi. Kalau kita mampu punya harta, ada harta kita, tetapi kita tidak berkurban, maka kita dikenakan hukuman. Kenapa begitu? Karena kita tidak memiliki keluarga. Nah, jadi orang yang tidak punya keluarga, maka dia berkurban itu menjadi muakkadah ainiyah bagi dirinya. Sementara orang yang punya keluarga, dia punya harta, punya keluarga, ketika sudah ada satu keluarga yang mewakili, maka sudah terbebaslah dia di dalam melaksanakan kurban tersebut. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Maka apa perintah Allah? Fasholli, maka salatlah. Hari ini telah kita tunaikan salat, maka setelah ini kita tunaikan wanhar, berkurban. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak saja hartanya dituntut oleh Allah untuk dikorbankan, tetapi anak yang paling dicintai dan disayangnya dikorbankan. Hari ini kita Bapak Ibu kaum muslimin, kita punya harta, punya anak, punya keturunan serba cukup. Apa yang dituntut oleh Allah? Yang dituntut oleh Allah adalah mengorbankan harta kita. Harta apa yang kita korbankan? Kita korbankan harta di dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Apakah kita tidak mau meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Begitu perjuangan yang dilalui oleh seorang Nabi dan Rasul, mereka yang sudah dekat dengan Allah, begitu berat ujian yang dia rasakan. Sementara kita hari ini punya harta, punya keturunan, punya kecukupan, lalu dituntut oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslim dan kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, semakin memantapkan iman kita. Ternyata kami dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di masa lalu, belumlah apa-apanya. Sehingga kurban yang kita persembahkan hari ini adalah kurban yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di daerah tetangga iurannya lebih mahal, lebih murah dibandingkan dengan tempat kita, maka ketika kita menyadari bahwa yang kita korbankan adalah keikhlasan, maka kita tidak akan pernah mengatakan bahwa yang di tempat kita itu adalah mahal. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, menjadi renungan bagi kita dengan setiap tahun diulang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi kita, memantapkan keyakinan kita bahwa kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim itu belumlah apa-apanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أمين أمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته langsung saya langsung tadi. Habis buhay lo. Aset tabang. Aset tabang. Asep tabang. Lagi ya. Iya. Saya tabang tu 5 minggu je ni. Iya. Boleh pergi. Sibuk-sibuk lah tu ah. Dia berwarna kali si kali ni. Berwarna tu eh.
Ayat tu. Nak. Kuat dulu mengalas ya kemanci ya lo. Anda Ya, mungkin metik. kena orang. Ya metik. Kesudik dulu Metik nama jadi duduk sekolah tadi bertemu. Coba menurut metik ni. Kau duduk nampaknya orang. Jadi orang. Empat yang buku ya. Hah? Empat yang buku Iya, ya. betul. Asal. Asal. Wah, bagus. Ini kau seruncang tu. Iya. Kita mau kembali sana. Lalu sekolah. Jadi bakat awak tak jumpa Ratna. Semua ya sana. Oh sama kuliah. Ini yang nanda. Ah, Ratna mungkin dia bisa jadi dia. Ratna di Jorok, kakak Jorok. Ni Jun. Ratna kakak Jorok. Apa tu? Kakak dia. Kakak dia. Oh, angkatan. Apa dulu? Tak IP dah lah. Atau ada undangan lagi tak? Dan tu lain lah. Entah. Dah undang dah bagi kabar lah tu. Hah? Dah bagi kabar lah. Baik. Hai. Perlu sana demi dah lah. Lupa dah bagi kau hari Sabtu kita tahu lah. Oh iya. Dulu. Lu di kampung. Ada kampung masih terah. Iya. Oh iya. Cik ni nak nampak lah. Kami berbagi. Ini langsung kau potong ini dah. Iya. Rekod. Rekod. Kasih apa salah ada ambil dia. Dia kasih lebih kurang. Dia putar dulu ke mana? Di Mumin Mumin. Mumin. Yo. Berbaloi. Ambil 3. Nah di tempatku 2. Cukup. Yo. Ya. Motor seng. Ambil. Baik. Dan dia kasih apa? 2. Kasih di. Dorang kasih Kau apa? jorong kasih lah. Dia suka kasih ya. Dua tapi tersebar di apa? Kalau dia jalan kami 7 selolahnya 22, 37 kuat. Tujuh ya. 37. Ya pujunya empat dah. Saya kan betul tu. Kalau betul 8 salah. Jadi masa di Amnawarah 10 lah. Jadi kalau model awak kau bahagiannya apa? Awak dusun awak. Sampai dusun, Awak dusun. Kasih apa lagi? Nak menjadi awak dusun lah tu. Ya kau di dusun tu. Jadi nak awak sekolah sini. Industri prosesnya. Jadinya tak sama kan. Jangan dua kan sekolah juga. Iya bagi lah kamu orang minat ada orang. Nah, bagi-bagi ya. Oh, bagi. Rolling. Iya, Rolling. lagi ya. Timpung ya. Jadi dorang lebih tujuh aku kasih amanya salah. B. Sudah betul dia. Pakai nak sampai tu anak keluar. Mendapat anda membatasi kuat terus coba mana saya letakkan bagiannya kan. Generator ya. Di sini ya. Iya. Di Tak. Dewa di pandang. apanya? Oh, pandan teman dia no sekop. Kawin nak kawin kata. Tak pandang sudah siput. Sudah siput. Itu ya Pak Man kenal lah. Iya. Jadi dapat men dah kan? Hah? Pak Man tak tegur. Guru. Aku ber
ini dia dah. Iya, ini kan seposi nak kata order ya. Ya, iya. IC. Serapa ber. Buya, serapa ber. Ada style luar nih. Gua juga ambil tunggu Pak Mandi. Siapa tunggu Pak Mandi. Setelah lama udah guna ya. Kalau itu akademik kan nanti rata-rata ya kan lah suruh ada Pak Mandi. 1 jam nunggunya. Ya. Dari sana kan tadi lah ya. Dulu itu mengurus ke otak. Terus kan. Mesti itu tiga tangga nak. Iyo. Yo balik. Cakabe, bener banget. Cakabe. Banyak ya. Bisnis harian dimasak masak. Kerja Pak. Dimasak. Di kung saji suruh kadang. Mau kadang. Wah, saji jamiat. Muko jamiat tu. Mesti ketidanan dia lagi. Oh, 3 balik macam ni. Kamu tahu ya semuanya. Ini dia 3 balik nak pindah. Jadi kalau dia kubu kan, Iya. tak ada pindah situ kan. Tahu ya Pak Mansur. Oh, dulu aku sambil mau. Dulu dah kira yang di sekolah awak Dulu dia tak pernah aja. Ini lah ada kalau Mana mau dia di kubu. yang situ dari Pak. Iya dari. Kita kena pindah. Bukan saya dah minta pindah kan tu. Mana pindah? Mau minta. Jadi orang tua itu dia. Baju dia orang tua. Iya, lainnya masuk. Ada dia ke sekolah. Dalam musim. Ke sekolah aja dulu di bawahnya kan. Iya betul. Itu lagi udah tiar. Udah senior di bawah. Iya. Senior segi lamo di situ kan. Dulu nih lamo di situ buat apa aja? Di pedang gari itu. Di mana? Dan si pangan mau kada nama lin lagi. Sekira bilang. Dulu sebelah kanan olahraga. Tenangi. Dilanggar, info langgar. Langgar kan pangan itu. Dia tu tolong saya Pak Ibrahim. Hei, Kemudian apa? oh bayar ni Pak Ibrahim. Dari Pitan itu. Tunggu. Siapa Pak Ibrahim kamu? Leceh bendera ya. Dari rumah. Bayar lain Namanya nih, tuh kami ya. Oh iya, ini kan ada metik. Jadi dia. sama-sama berkumpul lah kan. Oh ya. Hah? Dia. Sudin. Dia dong. Tajam ni mah. Jangan salah metik. Cikgu itu kok. Iko kami yang Masa ada pisau Masudin ya. Masudin. dia pisau deh, dia bingung lagi dia kok tak tapi oh itu tapi Berarti kan kalau Pak Ibrahim tu suruh SMP suruh tidak. Ke Siko je suruh. itu di mana? Tidak maksudnya dari segi wilayah ni. Ya. Ada teh mau minat ya. Lumayan kan ada gardu tu. Ayo. Ya, awak sebelah tu, belajar 3 itu. Pak Ibrahim kan no. Ibrahim yang di Ini yo. Baik, Ibrahim. guru. Ibrahim. Itu apa? Betul. Terus. Ya. Hah? Ni minum nanya. Terus. Ya. Nah. Itu ni. Minum taruh. Pak Jis. Siapa yang beli mak baru? Siapa tu? Masih di state je lah. Masih di state je lah kan. Masih. Tekoi. 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 Hah? Dulu ah. Di Senayan. Ya. Oh ya. Kita capek gitu kok. Oh gitu di Senayan. Kecil memang menjangkau sekolah. Jangan.
Tanyakan aku. Agak you. Tanyakan. Besoknya besok yo. Mau nyerah besok lah. Siku ada kira besok 6 buah. Itulah dah spesial dah. Okey, Ustaz. Dah lagi nanti 9 hari. Dah ka macam dia kami orang apa? Yalah. Ya Pak, misi Pak. Ya, semua. Semuanya Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Ustaz. Kodoknya, ni. Tak nampak dalam masuk TV. Ini. Masuk TV-nya, itu ada TV-nya. Betul. Ada ya. Asal apa ya? Betul. Doa ada ya. Kemana? Penting ada yang tanya ya. Gimana sebenarnya gitu? Orang korban? Yang pimko. Ini nama Nabi ha. Bisua. Oleh si kuat kalau kan dia bisua. Tak buangnya. Ya benar biasa doanya. Ha? Mungkin kok sen anu. Iya. Bago. Ya, cepat gol dulu. Bago dulu. Sekolah dia kuat dia. Jaga nonton aku. Yang nonton Siapa? macam aku. Ini. Banyak dia 1000 nonton lah. Nantinya. Banyak nonton. Tak nampak gambar injek tu kan? Kan lain tu injek tu. Lain tu injek kan macam mana? Sampai ke Jakarta kan tu ni? Yang banyak mengundang Ustaz jadi. Bila banyak pengajian. Ustaz ada ya. Baru betul ya? Ini aku. Itu kau balik baru. Ya, balik. Ya, soalnya ada orang kok. Orang Kalau baju aja. Kalau tanya kan. Jangan digol. Nanti mah. Kalau di perjalanan rumah mesti ada gol. Assalamualaikum sana. Terima kasih sudah menonton sana. Iya sana, semua sana. Itu nanti